merujuk kepada industri film. Kan industri film bioskop kan durasinya panjang. Panjang. Kalau diproduksi full generative AI masih impossible menurut saya. Oke. Kenapa gitu? Karena satu kali generate video AI itu maksimal, batas maksimal yang saya kebetulan juga ngulik ngulik sekarang ya. Batas maksimal itu cuma 12 detik. Bagi saya AI ini tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Dia bisa menjadi teman ketika kita benar-benar bisa mengendalikannya. Dia bisa menjadi ancaman kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan zamannya itu. Dia. Awal-awal saya bingung ini. Bingung dikasih tahu bakal buat MV Nuka dan mahal ini. Ya happy. Enggak, awalnya enggak happy dulu. Ini gimana ngerjainnya, kayak gimana? Kan orang-orang ngira bikin AI itu gampang gitu, tinggal nge-prompt, tinggal apa. Sebenarnya enggak gampang itu juga, dan banyak juga proses yang harus dilewati juga sebenarnya. Dan itu banyak yang belum tahu juga tentang hal itu. Dan kami di sinilah untuk membuat orang-orang tahu akan hal itu. Gitu. Masih bareng sama MNC University, masih bareng sama dosen Prodi DKV MNC University, masih ada Mas Topan Dewa Gugat atau kita panggil dengan Mas Topan. Dan juga masih ada mahasiswa semester 2 dari MNC University maba nih. Betul. Masih ada Wala, nama panjangnya Triwalasa. Wala anak ketiga ya? Anak ketiga, betul. Benar. Ketebak. Anak kedua biasanya namanya Dwi Walasa enggak ya? Enggak harus kayak gitu ya? Bukan. Oh, enggak harus kayak gitu ya? Biar sama Tuwala. Oh iya, gitu. Tuwala. Minumnya botolnya tumblernya Wala. Waduh. Betul. Jadi hari ini masih dirayain, masih diperingati sebagai Hari Film Nasional. Hari ini adalah perayaan ke-76 tahun karena awalnya dari tahun 1950 dari film Darah dan Doa karya Usmar Ismail ya. Dan tadi kita juga udah ngobrol soal film favorit gitu ya. Dan ini ya, zaman sekarang itu kita itu bukan cuma toolsnya banyak tapi juga ada AI. Jadi yang campur tangan juga di beberapa film. Kalau misalkan dipakainya secukupnya sesuai porsi akan membantu, tapi kalau misalkan berlebihan jadinya aneh banget gitu. Nah, topik obrolan kita bareng sama MNC University hari ini Global People. AI ini bakal jadi ancaman atau malah sebagai sahabat baru sineas Indonesia. Kalau Mas Topan sendiri selaku dosen DKV, dosen prodi DKV MNC University dan juga pernah terjun juga di dalam dunia film juga, praktisi film juga, melihat tahun ini tahun 2026 di era sekarang ini 2026, apa yang Mas Topan lihat industrinya seperti apa? Untuk tadi kan menyinggung tentang AI ya. Ya. Nah, jadi di era AI ini kan tadi pembahasannya apakah menjadi teman atau menjadi lawan ya. Lawan ya, gitu ya. Betul. Ancaman atau sahabat. Ancaman atau sahabat. Nah, kita balik ke perspektif kita zaman dulu di era seluloid. Oke. Nah, belum pada lahir nih. Ya. Belum pernah tahu juga. Karena kan saya bilang orang-orang film ini orang-orang yang sudah biasa berevolusi atau menghadapi perubahan teknologi. Betul. Nah, di era celluloid waktu itu kan ada yang namanya pekerjaan ketika setelah kita syuting itu ada editor fisiknya yang potong-potong, gunting-gunting film ya, disambung. Lalu ada juga pengantar filmnya dari bioskop ke bioskop. Kayak Janji Joni. Iya, itu film nasional nomor 1 favorit gue. Nah, itu soundtracknya gila. Parah. Bagus. Itu tahu musik bagus dari soundtrack Joni. Terima kasih Bang Joko Anwar, itu luar biasa. Nah, jadi itu ya, dari kita lihat dari perspektif itu. Nah, ketika beralih ke digital, profesi-profesi itu kan juga hilang. Ya, tapi tidak kemungkinan yang berprofesi itu juga mulai belajar upgrade. Betul. Nah, adanya AI, saya seharusnya sih teman-teman di film juga sama. Kalau case-nya saya bilang untuk generatif AI sekarang,
itu merujuk kepada industri film. Kan industri film bioskop kan durasinya panjang. Panjang. Kalau diproduksi full generative AI masih impossible menurut saya. Oke. Kenapa gitu? Karena satu kali generate video AI itu maksimal, batas maksimal yang saya kebetulan juga ngulik ya, ngulik sekarang ya. Batas maksimal itu cuma 12 detik. Hah? Satu video. Wow. Satu scene. Satu scene. Oke. Satu scene ya, satu scene atau satu shot gitu ya. Nah, untuk mencapai storytelling kita di visual gitu ya. Bentuk apalagi bentuk film ya, itu belum memungkinkan menurut saya. Film kan 2 jam, 2 jam setengah. Nah, tapi kalau nanti cashnya adalah dipakai untuk as effect, itu mungkin. Iya. Itu mungkin. Betul. Itu masih mungkin. Membantu jadi. Ya, membantu yang senang kan produser pasti. Iya. Budgetnya produksi. Iya, budgetnya langsung kepotong. Nah, orang Civic yang pusing nih. Nah, itu dia ya juga sih. Orang musik yang pusing. Tapi saya pasti teman-teman di pos ya di pos pro ya di Civic juga pasti akan mulai beralih ke sana juga. Nah, kalau justru di teman-teman yang bermain di film pendek nih, kebanyakan yang membantu. Apalagi kan yang bermain di film pendek itu pemodalan produksinya nggak ada. Kita nyari ya, saya masih ingat lah zaman-zaman kuliah waktu bikin film pendek gitu, dapat dana itu susah banget gitu loh. Nah, apalagi saya kira masih relate lah teman-teman kayak Wala ya. Angkatan Wala pengen bikin film pendek juga pendananya juga pendanaan dari PT Bundo gitu. PT Bundo. Bundo Kanduang. PT Bundo Kanduang. Nah, jadi bagi saya AI ini tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Dia bisa menjadi teman ketika kita benar-benar bisa mengendalikannya. Dia bisa menjadi ancaman kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan zamannya itu dia. Jadi kan sebenarnya pedang bermata dua kan. Susah juga, kita nggak bisa mengkontrol, kita nggak bisa mengatur orang mau bikin film kayak gini, ya udah jadinya gitu. Tapi kalau misalkan AI as a tools ya bagus. Jadi membantu. Tapi kalau misalkan mau jadi full AI kan sebenarnya bukannya jelek, tapi nggak ada rasa. Kalau menurut saya gitu ya, karena yang kita tonton dari film dari Celluloid dan segala macam, film itu harus ada sentuhan manusianya gitu. Dari sebuah film bukan cuma yang ada di layar lebarnya doang gitu, layar kacanya doang, tapi pembuatannya, produksinya dan segala macam. Nah, itu yang saya lagi teliti di MNC University. Nah, gimana kalau kita ikutin tiap hari perkembangan penelitiannya? Kita tayangkan di YouTube kita. Ada hal-hal, saya kemarin memproduksi full TVC MNC University ya, tapi dengan konsep udah tayang tuh? Udah. Nonton habis ini udah tayang. Jadi konsepnya memang konsep lebaran. Bagaimana seorang mahasiswa yang tidak pulang gitu. Anak rantau. Orang rantau dia nggak pulang, gara-gara memang dia yatim piatu ya. Tapi di situ kan ada ekspresi dia sedih, kesepian, sendirian, dan pada akhirnya di endingnya teman-temannya lah yang datang untuk lebaran di penuh kosannya. Makna nih Pak Sutradara itu nih, luar diproduksi biasa. dengan full generative AI. Oke. Nah, tapi case-nya adalah tetap produksinya saya tetap hybrid. Jadi hybrid? Penggunaan voice over itu saya tetap menggunakan voice over langsung manusia. Tapi semuanya baik itu bentuk visual itu di full dengan AI. Wah, oke. Nah, balik jadinya lagi animasi berarti ya? Bukan. Oh, enggak juga. Realistik. Realistik. Oh iya, kan realistik. Oke. Ada yang realistik. Nggak bikinnya gitu Mas, yang aku sekarang lagi di kerajaan Gajah Mada nih. Kayak gitu-gitu tuh. Kayak gitu-gitu tuh sekarang tuh. Produksi mana itu ya? Bukan MNC University tuh. Oke, terus. Nah, jadi itu yang saya lakukan dan teman-teman lakukan, dan juga ini Wala kemarin juga produksi video klip Nuka. Keren. Nuka di itu kemarin sama Star Hits ya. Betul. Nuka Idol. Wow. Itu full generative AI semua. Wala yang bikin tuh? Teman-teman. Saya dan tim saya. Jadi kan tim. terbagi dua antara tim Nuka sama Mahal ini. Jadi kita dapat 2 artis untuk jadikan asik itu banget. Tugas kuliah. Itulah global people privilege
atau kelebihan kalau misalkan kamu kuliah di MNC University. Betul. Jadi environment-nya itu juga bergabung bersama MNC MNC Group. Jadi misalkan bisa ketemu mahal ini, bukan cuma ketemu tapi bisa kerjain juga. Jadi proyeknya. Jadi bedanya dengan kampus yang lain adalah MNC University itu kalau udah langsung bikin projectnya itu langsung dengan talent yang orang tuh tahu well known gitu. Nggak misalkan yaudah deh anak ekonomi deh suruh jadi model gitu. Enggak, itu udah pakai mahal ini menuka keren. Betul. MNC University emang keren. Semester 1 lagi. Semester 1. Wah, itu semester kemarin tuh. Apalagi semester berikutnya. Happy enggak tuh? Happy banget. Happy banget ya pasti sama teman-teman. Semester 1 belum dapat porto apa-apa. Ya dulu Mas kita ya beda nama anaknya sekarang. Apalagi mungkin karena dulu kita kuliahnya harusnya di MNC University ya, jadi dapat banyak privilege ya. Kalau Wala sendiri, kamu kan lahir tahun 2006 berarti tahun ini 20. Iya. Masih 19 atau 20? Masih 19, saya lahir bulan November berarti 19. Oke, berarti tahun ini bulan November nanti 20 ya. Betul. Apa yang kamu rasain di tahun kamu menginjak 20 tahun ini dengan dunia film di Indonesia, film nasional? Apa yang kamu rasain? Ini ada sangkut pautnya dengan AI atau gak usah? Boleh, ada sangkut pautnya boleh. Kalau misalkan aku sama Mas dosen nih, zaman kita tuh film anak-anaknya tuh bener-bener kita tuh nontonnya tuh sampai yang ngantri-ngantri bioskop. Betul. Beli tiket kan nggak bisa online dulu. Iya. Habis ya udah kita mau lagi di jam 4 gitu. Kalau dengan segala kemudahan dan AI dan segala macam, apalagi kamu udah produksi film juga kemarin, bikin video klip dan segala macam. Apa yang kamu rasain? Point of view kamu apa? Kamu bebas boleh mengutarakan. Kalau itu saya sampaikan dua hal aja. Pengalaman dulu deh yang pertama. Pengalaman dari membuat MV-AI. Itu kan awal-awal saya bingung ini. Bingung dikasih tahu bakal buat MV Nuka dan mahal ini. Ya happy. Enggak, awalnya enggak happy dulu. Ini gimana ngerjainnya, kayak gimana? Kan orang-orang ngira bikin AI itu gampang gitu, tinggal nge-prompt, tinggal apa. Sebenarnya enggak gampang itu juga, dan banyak juga proses yang harus dilewati juga sebenarnya. Dan itu banyak yang belum tahu juga tentang hal itu. Dan kami di sinilah untuk membuat orang-orang tahu akan hal itu. Gitu. Dan juga setelah bingung dan lain-lain, akhirnya kita berdiskusi dengan dosen pembimbing Pak Topan, dan ada satu lagi dari dosen praktisi itu adalah Mas Jade. Mas Jade. Mas Jade dari mana, Pak? Dari tadi dia udah dari tadi. Kayak gitu lah pokoknya. Setelah saya menatap-natap muka Nuka dan muka mahal ini, saya dan tim saya mulai merasakan gembira lah. Akhirnya hasil yang kita progres itu membuahkan hasil juga. Kita senang lah dengan hasil yang kita buat gitu. Dan ada satu lagi itu kan kita tentang film nih. Berarti tentang film yang kemarin-kemarin deh. Film yang dirilis bulan Lebaran. Ini yang mungkin saya bisa mention itu film Di Pelangi di Mars. Nah, itu kan nonton tuh. Ada sangkut pautnya dengan AI. Betul, itu ada bantuan dari AI juga untuk film Pelangi di Mars. AI touchingnya ya. Betul. Pribadi saya suka banget, saya nonton soalnya Pelangi di Mars. Suka banget. Smooth gitu. Betul, untuk visualnya itu luar biasa kan, Kak. 2026 Indonesia udah bisa begitu, itu bangga sih. Memang harusnya produksi film kita udah menuju situ sih. Dan kita di film Indonesia kita belum ada yang tipikal itu. Iya. Benar. Makanya tadi saya juga udah ngerekomendasiin juga, gue udah ngerekomendasiin juga buat Global People, nontonlah Pelangi di Mars. Bagus. Storyline-nya oke. Tapi produksiannya sih, wah, gimana cara buat? Itu buatnya gimana sih kayak gitu? Itu hybrid sih sebenarnya. Ada yang S-Effect, ada yang touching AI. Betul. Yang touching AI itu yang di bagian yang di bagian lupa lagi saya. Mohon maaf. Tapi pokoknya ada. Tapi yang case-case yang bentuknya susah untuk S-Effect. Oke. Ada juga beberapa robot batik. Kalau itu CGI kalau nggak salah. CGI. Oh, jadi campuran ya semuanya. Kalau kebanyakan dari Pelangi di Mars itu dibuatnya yang itu partikel efeknya. Partikel efek. Betul. Kalau hal seperti itu tuh hal yang mungkin untuk dibuat oleh AI. Partikel atau partial? Partial dan partikel. Dua-duanya. Wow. Berarti ribet banget ya bikinnya ya? Betul. Kita mah tinggal terima tonton ya, tinggal terima tonton ya. Oke.